Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, saya lama bekerja di kereta api sebenarnya dan juga lama di MRT. Jadi sepanjang ini nanti kita bisa diskusi banyak tentang perkeretaapian secara umum maupun MRT Jakarta ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah pembangunan MRT Jakarta fase 1, yaitu dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Kemudian yang kedua, sistem pengoperasian MRT. Yang ketiga, teknologi prasarana MRT. Dan yang keempat, teknologi sarana. Saya mulai dari cerita tentang pembangunan MRT fase 1 ya. Jadi MRT Jakarta ini agak unik ya, karena agak beda dengan KAI mungkin yang lain-lain. Dia dibentuk untuk membangun, mengoperasikan, merawat, dan mengembangkan kawasan. Jadi ini agak beda kalau Anda bandingkan dengan LRT Jabodebek, itu dibangun oleh Adikarya, tapi dioperasikan oleh KAI. Nah, kalau MRT ini mungkin dari A sampai Z ya, dari mulai membangun, mengoperasikan, merawat, sampai pengusahaan, semuanya ada di MRT. Jadi dalam satu perusahaan. Beda mungkin dengan beberapa proyek yang lain yang dibangun oleh misalnya Kementerian Perhubungan, tapi dioperasikan oleh operator lain. Jadi di situ uniknya memang MRT. Jadi sampai sekarang misalnya kita masih ada proses konstruksi antara Bundaran HI sampai Monas, dan selanjutnya akan Monas sampai ke Jakarta Kota. Sambil juga mengoperasikan antara Lebak Bulus sampai Bundaran HI. Ya, dia MRT ini dibentuk tahun 2008 ya. Jadi kalau kita lihat dari proses pembangunan dari dibentuk 2008 itu dimulai basic design pada 2009. Ini alur proses dan penyelesaian proyek nih. Teman-teman yang dari mahasiswa mungkin bisa melihat ini lazim dalam sebuah proyek yang sangat besar ya. Jadi diawali dengan basic design, kemudian setelah selesai dia akan ditenderkan, setelah tender kita dikonstruksi. Di konstruksi itu ada desain lagi, namanya detail design, ada testing. Setelah testing nanti ada pre-operation and maintenance, dan terakhir ada operation maintenance. Jadi MRT beroperasi pada tanggal 24 Maret 2019. Ini panjang sekali kalau kita lihat misalnya dari basic design ya 2009 sampai 2019 ini makan waktu 10 tahun nih. Targetnya dulu 5 tahun, tapi proyek-proyek besar rata-rata seperti ini tuh. Jadi jarang ada bisa on time. Biasanya kendala terbesar biasanya di lahan ya. Jadi lahan ini mau saya lihat bukan hanya ke MRT tapi juga apa yang terjadi di yang KCC maupun LRT Jabodebek semuanya terkendala di lahan ya. Nah, ini salah satu bagian dari saya bilang pusatnya MRT lah. Jadi kalau MRT itu dikendalikan dari Lebak Bulus ya. Jadi ini gedung yang tinggi ini di sini ada operation control center nih. Nah, di sampingnya ada tempat penyimpanan kereta yang kita bilang depo ya. Sampingnya depo ini ada stasiun Lebak Bulus. Dulunya ini adalah terminal dan stadion sepak bola Lebak Bulus ya. Yang kelihatan tinggi ini Open Square ya. Rekan-rekan yang mau ingin berkunjung ke sana ya nanti mungkin setelah pandemi bisa melihat-lihat dengan mengirim surat. Nah, ini adalah fitur MRT Jakarta fase 1. Jadi yang pertama kalau diukur dari waktu tempuh dari Bundaran HI ke Lebak Bulus maupun sebaliknya itu kira-kira kurang lebih 29 menit. Panjang jalur 15,7 km. Selang waktu pemberangkatan antar kereta itu 5 menit. Target penumpang ini 173.400, tapi saat sebelum pandemi sekitar 100.000 ya. Ini masih akan terus bertambah. Mungkin setelah pandemi nanti akan naik lagi. Kemudian jumlah keretanya dalam 16 train set, satu set terdiri atas 6 kereta. Jadi totalnya 16 kali 6 sebesar 96 kereta. Kapasitas angkut sekitar 2.000 penumpang per set. Lebar spur ini biasa jarak antar rel ya, kalau bisa kita lihat sama dengan punya KAI 1067 mm. Tegangannya juga aliran atas sama 1.500 volt DC. Kemudian listrik yang diperlukan sekitar 60 MVA. Cukup besar ya. Sistem operasinya ITO atau GA2 nanti saya jelasin nanti mengenai apa itu ITO. Sistem persinyalan CBTC, kemudian biaya proyek di fase 1 ini sekitar 17 triliun. Di luar lahan ya. 17 triliun ini hanya untuk konstruksi, baik sipil maupun mekanikal elektrikal. Kemudian mulai operasi 24 Maret 2019. Ada 13 stasiun yang dibangun, jadi 7 stasiun di layang yang elevated, 6 stasiun di bawah tanah. Stasiun layang itu mulai dari Lebak Bulus sampai ASEAN atau Sisingamangaraja dulu kita sebut, kemudian di bawah dari mulai bawah tanah mulai dari Senayan sampai Bundaran HI. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi buat Anda yang baru belum bekerja nih, ini hal yang sering ketemu dalam penyelesaian proyek, apalagi proyek sangat besar ya. Anda akan dihadapkan itu bagaimana mau optimasi antara biaya, waktu, dan mutu. Kalau saya gambarkan di sini dalam keadaan seimbang, tapi prakteknya kadang-kadang ya inilah tugas seorang engineer ya. Jadi kalau kita mau kualitas bagus dengan harga yang murah itu biasanya lambat. Kita mau kualitas bagus tapi cepat, mahal. Nah, kalau kita mau cepat dan murah, kualitasnya jelek. Jadi tugas seorang engineer seperti Anda kalian ini adalah mengoptimasi ketiga hal ini. Kita nggak bisa memaksimalkan mutu itu semua ini, nggak bisa. Biasanya yang kita kenal dalam proyek itu adalah mengoptimasi. Jadi mengoptimalkan ketiga faktor ini. Anda akan bekerja akan menemui tiga ini nanti. Dan apalagi kalau sebagai pengambil keputusan ya harus mengambil keputusan memang mana yang mau ditamakan. Kemudian saya masuk ke sistem pengoperasian ya.
Dalam pengoperasian kereta api itu ada 4 aspek biasa yang kita sebut sebagai 4 pilar pengoperasian. Jadi yang pertama adalah prasarana. Nah, mulai sekarang harus terbiasa dengan terminologi perundang-undang perkeretaapian ya. Jadi apa yang dibilang prasarana itu adalah jalan rel, stasiun, telekomunikasi, sinyal, listrik aliran atas. Prinsipnya prasarana adalah sesuatu yang tidak bergerak. Nah, sebaliknya sarana adalah hal yang bergerak. Jadi kendaraan rel yang dapat bergerak di jalan rel seperti lokomotif, kereta, gerbong, peralatan khusus. Ini disebut sarana. Jadi definisi di perkeretaapian seperti ini nih, jangan sampai ketukar-tukar. Dan sering juga ketukar antara kereta dengan gerbong. Kereta untuk penumpang, gerbong untuk barang. Jadi jangan sampai ada menyebut saya naik gerbong sekian, jangan, itu untuk barang. Yang benar saya naik kereta misalnya kereta 6 atau kereta 3. Selain prasarana dan sarana juga ada peraturan, ini sangat penting juga mengenai aturan-aturan operasi karena kereta api itu sangat rigid pengoperasiannya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, sesuai dengan SOP. Nah, yang terakhir SDM ini juga sangat penting karena tanpa SDM ya keretanya nggak bisa jalan. Di SDM kalau di kereta api ini dikenal ada istilah pemeriksa dan perawat, prasarana dan sarana, ada juga PPKA atau pengatur perjalanan kereta api, ada PJA penjaga pintu perlintasan kalau di KAI ya, PDF penjaga distribusi listrik ya. Ada masinis, ada sistem masinis, kondektur, teknisi dan security atau satpam ya. Jadi harus ada empat-empatnya ini, ada prasarana, sarana, SDM, kemudian peraturan. Baru jalan kereta api bisa dijalankan. Tidak ada yang lebih penting, semua penting. Nah, kalau kita lihat ke sarana dan prasarana yang mungkin kita banyak diskusikan hari ini adalah item-item apa yang disebut dalam prasarana dan sarana perkeretaapian, kita sebut railway systems ya. Jadi yang pertama yang paling kiri adalah traffic control, ada communication, ada signaling, ada operator catenary, ada power supply, ada civil structure, ada track, ada rolling stock. Nah, semuanya sangat tergantung, jadi nggak bisa satu sama lain harus saling bekerja dengan benar ya. Jadi semua aspek ini ada interdependensi atau ketergantungan satu sama lain. Sentralnya memang kalau dari gambar ini adalah di kereta. Jadi rolling stock ini memegang rolling stock atau kereta ya, atau sarana kalau kita sebut dalam istilah tadi. Ini memegang peran yang sangat sentral. Jadi semua sistem ini akan terhubung dengan kereta yang dinaiki oleh penumpang. Ini contoh operation control center ya yang jadi control center ada pengaturan traffic, ada pengaturan power, ada CCTV. Nah, mungkin yang menarik ini ada namanya level pengoperasian ya. Jadi ini biasa di IC ditentukan. Jadi ada 4 level ya. Jadi yang pertama misalnya GO0. GO0 ini KCI. Jadi masinis benar-benar harus memperhatikan sinyal merah, kuning, hijau. Tanpa proteksi, tanpa ATP, automatic train protection-nya. Jadi kayak KCI ya, kayak rel sekarang itu gas dan rem itu tergantung masinis dan memperhatikan sinyal. Kalau sinyalnya merah dia langgar, dia akan tabrakan karena tidak ada ATP. Ini di KCI. Kemudian yang kedua di LRT Jakpro yang di Kelapa Gading. Masinis yang ada tapi sudah dilengkapi dengan proteksi. Jadi kalau misalnya dia melanggar sinyal, tetap nanti keretanya berhenti karena ada proteksi di keretanya. Kemudian yang ketiga namanya GOA2, ada semi otomatis atau automatic train operation. Ini yang LRT Jakarta nih. Masinis yang ada di atas kabin. Tetapi fungsi gas dan rem ya, mau keretanya mau akselerasi, mau deselerasi atau mau itu oleh sistem secara otomatis. Jadi masinis tidak akan memegang gas dan rem ya. Tugas masinis di MRT Jakarta hanya menutup pintu, kemudian kalau terjadi keadaan darurat atau disruption ya. Selain itu ya tidak ada tugas lain, hanya menutup pintu aja, tekan tombol start jalan sendiri dan berhenti sendiri. Nah, ada lagi namanya GOA3 yang kita sebut dengan driverless ya. Masinisnya tidak duduk di kabin masinis. Jadi kalau lihat gambar ini, masinis itu tidak duduk di kabin masinis, tapi dia attendant di dalam kabin di dalam ruangan penumpang. Dia hanya sewaktu aja dia datang kalau misalnya ada gangguan operasi. Ini contoh akan dibangun di LRT Jabodebek ya, Jabodebek bukan LRT Jakarta, LRT Jabodebek ini yang sekarang ada di jalan samping jalan tol dari Cibubur maupun Bekasi ke arah Duku Atas. Nah, terakhir yang dibilang unattended ya, jadi sama sekali tanpa operator. Ini rencananya akan dipakai di KA Layang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta ya. Yang meskipun sekarang masih pakai masinis mungkin, tapi nanti akan seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada operator di atas KA ini, semuanya isinya penumpang. Jadi ada namanya GOA0, GOA1, 2, 3, dan 4. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga rencananya akan menggunakan GOA1. Jadi ada masinis sama dengan LRT Jakpro, LRT Jakarta yang di Kelapa Gading, tapi sudah dilengkapi dengan automatic train protection. Nah, ini contoh bahayanya kalau misalnya yang terjadi KCI ya, yang kalau kita tanpa automatic train protection-nya. Ada kereta masuk, sinyal di belakangnya akan langsung berubah menjadi merah. Kemudian di belakangnya datang kereta, tapi tidak memperhatikan sinyal dengan benar. Nah, ini contoh case yang terakhir terjadi di KCI, di Stasiun Juanda, tanggal 23 September 2012. Karena tidak ada automatic protection, akhirnya keretanya tabrakan. Kalau masinisnya ngantuk, apa segala macam, tidak konsentrasi, akan terjadi tabrakan.
Nah, untuk kereta-kereta yang sekarang sudah dilengkapi, hampir semua metro-metro yang baru sudah dilengkapi dengan ATP. Jadi kalau misalnya ada kereta di depan seperti sebelah kanan, maka setiap perjalanan kereta yang itu akan membentuk namanya speed profile. Jadi setiap kereta ini berjalan, maka dia akan selalu mengkalkulasi posisi dia di mana dengan jarak di depannya seperti berapa. Nanti di komputernya akan membuat namanya speed profile setiap saat, continuous ya. Jadi tidak akan pernah menabrak kereta di depannya, karena kalau begitu itu dia akan berhenti. Nah, apa yang dilakukan oleh masinis di kabin masinis MRT? Ada dua yang dihadapi oleh masinis tuh. Jadi yang pertama adalah namanya DMI, monitor DMI, Driver Machine Interface. Ini monitor perjalanan kereta. Dan yang kedua ada TIS atau Train Information System. Jadi hanya dua ini yang diperhatikan oleh kabin masinis di atas kabin. Jadi tidak ada lagi gas dan rem kecuali keadaan emergency atau dalam posisi manual operation. MRT punya masinis perempuan sekitar 9 orang ya. Sisanya laki-laki. Masinis tidak ada fungsi gas dan rem dalam keadaan normal. Jadi hanya duduk-duduk aja, hanya memperhatikan, tutup pintu, terus tombol start, jalan, Anda berhenti sendiri. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke teknologi prasarana ya. Prasarana tadi yaitu stasiun apa dan lain-lain yang tidak bergerak. Ini contoh jenis prasarana perkereta-apian. Nanti adik-adik sekalian mungkin harus terbiasa dari sekarang istilah apa yang dimaksud prasarana nih dan apa yang dimaksud dengan sarana. Yang pertama adalah OCC, Operation Control Center atau pusat kendali operasi. Ini ada di Lebak Bulus kalau di MRT, kalau di KAI ada di Manggarai. Kemudian jalan rel ada dua, ada yang pakai balas, pakai batu-batu, ada yang tidak tanpa balas atau beton. Ada balaslit, ada balasles ya. Dia MRT pakai di deponya pakai balas, tapi di main lain pakai beton. Kemudian ada jembatan, ya, ini MRT sepanjang jalan ada jembatan, dari Lebak Bulus sampai sisi Mangaraja ya, terus ASEAN. Kemudian ada tunnel juga ada dua, ada yang double tunnel, ada yang single tunnel. Double tunnel dipakai di MRT Jakarta, single tunnel akan dipakai di kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian ada stasiun, ada persinyalan ada sinyal mekanik, ada elektrik ada yang fixed block, ada yang moving block. Nah, ini dipakai di MRT yang moving block. Kemudian telekomunikasi, tenaga listrik. Nah, listrik ini dipakai ada untuk kontraksi tanpa untuk penerangan, eskalator, dan lain-lain yang bukan untuk menggerakkan kereta. Satunya lagi listrik traksi atau untuk penggerak kereta. Yang traksi ini ada dua macam, ada yang over catenary yang seperti yang dipakai di MRT dan KCI, ada kabel di atas, listrik aliran atas. Kemudian ada trail, ini dipakai di LRT Jakpro, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek, dan LRT Palembang. Yang over catenary juga ada dua macam, ada yang DC, ada yang AC. Nah, jadi dua macam. Kalau trail pakai DC 750 DC, tapi kalau over catenary ada yang DC line, ada AC line. AC line akan dipakai di kereta cepat Jakarta Bandung, 25 kV. Selain itu ada lagi depot untuk perawatan harian dan ada workshop untuk perawatan berat atau overhaul. Ya. Kemudian yang terakhir ada namanya platform skin door atau yang pintu peron di stasiun. Nah, ini contoh perbedaan antara fixed block dengan moving block ya. Jadi kalau fixed block seperti yang di atas ini, bagian atas ini dipakai di KCI KRL yang sekarang ya, lewat-lewat di kampus UI. Kemudian di bawahnya dipakai di MRT Jakarta dan akan dipakai di LRT Jabodebek. Bedanya apa? Kalau fixed block dia harus berdasarkan lampu ini, jarak ini udah fix nih, jadi tidak bisa melanggar sinyal. Tapi kalau moving block maka keretanya bisa agak rapat tergantung kecepatan dan jaraknya ya. Jadi kalau kecepatannya rendah, maka saving braking distance-nya lebih kecil. Kalau kecepatannya tinggi, jarak mengarahnya dibikin lebih jauh. Dan ini akan selalu ada komunikasi antar kereta ini. Jadi dia selalu mengkalkulasi jarak ini dan kecepatan yang sesuai. Nah, ini namanya moving block. Jadi moving block ini sangat efisien karena bisa frekuensi KA-nya lebih tinggi dibanding dengan fixed block. Kira-kira 1:2. Jadi kalau bisa sangat rapat memang kalau moving block. Bahkan sekarang ada yang sampai 1,5 menit ya selang waktunya. MRT masih sampai 5 menit karena penumpangnya belum terlalu banyak. Ini contoh yang dipakai di MRT Jakarta. Jadi kalau moving block itu kita kenal kalau di umumnya dibilang CBTC, Communication Based Train Control, ini yang diproduksi Nippon Signal yang Jepang. Jadi di sepanjang perjalanan kereta nanti akan terlihat namanya kayak semacam antena-antena ini. Jadi antena ini akan menghubungkan kereta ini dengan control center sebagai perantara. Jadi kereta akan berhubungan dengan antena di sepanjang rel, di samping rel kalau MRT kelihatan, nanti antena itu akan terhubung dengan control center. Nah, kira-kira seperti apa gambarannya seperti ini. Jadi di sepanjang perjalanan kereta kalau di moving block ini ada namanya base station atau antena lah kalau kasarnya kita lihat. Nah, setiap kereta akan terhubung dengan dua ini. Dua antena di depan dan di belakangnya sebagai redundancy. Setiap kereta juga punya dua antena di atas, depan dan belakang, dan setiap antena akan terhubung dengan dua base station. Jadi kalau dia jalan, kira-kira seperti ini. Tidak ada lampu-lampu dan masinis tidak memperhatikan apa-apa. Keretanya akan berkomunikasi secara otomatis dengan base station di sampingnya. Sepanjang rel ada namanya transponder atau balis atau apapun namanya yang kita bisa sebut untuk mendeteksi posisi kereta ini. Jadi deteksi posisi kereta itu ada dua, ada transponder dan ada tacho generator. Nanti akan saya kasih videonya, mungkin menarik nanti. Nah, kita masuk ke tunnel. Tunnel ini ada dua, ada yang modelnya dual tunnel ya, ada yang single tunnel.
dua tunnel ini satu tunnel satu trek. Kemudian ada lagi satu tunnel dua trek. Nah, itu kelihatan kalau yang dua tunnel ini kan diameternya sangat besar. Nah, yang dipakai di MRT adalah yang sebelah kiri. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Nah, di MRT menggunakan dua tunnel, jadi diameternya nggak terlalu besar. Karena kenapa kita pakai itu? Karena kalau diameternya yang besar, yang satu tunnel dua trek akan bikin kedalamannya sangat dalam. Apalagi nanti kalau di Duku Atas kan itu ada sungai ya dekat stasiun Sudirman. Kalau di KCI akan lebih dalam lagi nanti. Jadi akhirnya kita memutuskan menggunakan dua tunnel dengan diameter yang lebih kecil. Tentu ada plus minusnya ya. Tadi balik ke tadi BMW tadi, biaya mutu dan waktu. Nah, selalu kita akan ketemu masalah-masalah seperti itu. Jadi pilihan antara kelebihan dan kekurangannya setiap sistem. Nah, kita masuk ke jalan rel. Jalan rel ada dua juga nih. Ada yang pakai balas yang tadi saya jelasin, ada yang pakai tanpa balas. Kalau pakai balas ini seperti semua di KAI pakai ini. Investasinya rendah ya murah ya, tetapi maintenance-nya tinggi. Sebaliknya yang tanpa balas beton, maintenance-nya rendah tapi investasi awalnya sangat besar. Jadi ini setiap sistem biasanya punya kelebihan dan kekurangan. Jarang sistem itu punya kelebihan semua dan tidak punya kekurangan. Nah, ini contoh yang di relnya, sebelah kanan saya lihat ini di kursor ini. Inilah contoh balis atau transponder yang ada di rel. Jadi setiap kira-kira 250 meter ini ada di otomatis stasiun dan keluar stasiun ada ini, dan di setiap di stasiun sepanjang jalan juga ada balis di pasang di relnya. Nah, berikutnya sumber listrik. Ya. Sumber listrik MRT ini ada dua, satu yang dari Gardu Pondok Indah, semuanya dari PLN, satu lagi dari Gardu Induk yang ada di CSW atau di daerah Blok M. MRT mengambil tegangannya langsung dari 150 kV. Ini agak beda dengan punya KAI. Kalau KAI itu menggunakan 20 kV ya. Jadi dia tidak ada yang jaringan yang di atas ini, tapi dia ngambil dari 20 kV. Kalau MRT ngambil 150 kV karena dianggap lebih andal. Ya. Jadi data itu tapi lebih mahal bayarnya. Nanti dari 150 kV diturunkan menjadi 20 kV, kemudian dari sini dibagi dua. Ada listrik non traksi atau non penggerak, ini ke stasiun. Ada lagi listrik traksi untuk menggerakkan kereta. Nanti diturunkan lagi menjadi 1180 volt AC, kemudian dibalik dengan rectifier menjadi 1500 volt DC. Nah, saya kira teman-teman listrik ngerti nih dari mana, kenapa bisa 1180 menjadi 1900 nih. Jadi ada rumusnya lah. Nanti ini dikali 3 akar 2 terus dibagi pi. Tarifnya ini lebih mahal. Jadi tarif kita menggunakan tarif prinsip industri besar tegangan tinggi plus Rp55 per kWh. Jadi listrik MRT lebih mahal tapi juga lebih andal ya, kecuali blackout. Nah, bagaimana menghubungkan antara kereta dengan listrik tadi? Itu ada namanya overhead control system. Jadi di atas ini ada listrik aliran atas, sepanjang periode kereta ada listrik di atasnya. Kemudian di kereta ini ada namanya pantograf yang terhubung dengan listrik aliran atas sepanjang perjalanan kereta. Jadi ini selalu berkontak antara kawat ini dengan dengan pantograf kereta. Kalau di atas ini berbentuk kabel-kabel ya, tapi kalau di bawah tanah ini rigid ya, jadi bentuk bar, berbentuk batangan. Karena tidak terlalu banyak ruang di atasnya. Kalau dia pakai seperti ini nanti diameter tanahnya terlalu besar. Jadi kenapa pakai model ini? Karena menghindari diameter tanah yang terlalu besar. Nah, selain itu mungkin yang bisa dilihat di MRT adalah namanya plus function door. Jadi sebelum naik kereta itu ada namanya pintu yang di stasiun yang dipasang ya. Kita namakan PSD, platform screen door. Jadi kecil kemungkinan lah penumpang bisa terjepit ya di antara pintu ini. Kalau di KCI kan saya lihat beberapa kali ada penumpang terperosok masuk di antara peron dengan dinding kereta. Kalau di MRT kecil kemungkinan karena dia akan ada pintu dulu sebelum naik naik kereta. Jadi akan terhalang juga misalnya akan jatuh ya. Kalau di atas stasiun layang dia akan half ya, separuh, ini tidak full, tapi kalau di bawah tanah dia akan full. Dia full sampai ke atas. Selain itu gunanya juga untuk mengurangi beban pendinginan AC karena kalau ini terbuka maka AC-nya akan sangat berat untuk mendinginkan stasiun. Nah, sekarang masuk ke kereta ya. Atau kita belum sarana. Jadi sarana ini ada ini, tolong dari sekarang teman-teman ini diperhatikan apa beda kereta dengan gerbong. Jadi sarana perkereta ini ada 4 macam kalau menurut undang-undang, ada lokomotif, ada kereta, ada gerbong, ada peralatan khusus. Nah, peralatan khusus biasanya untuk peralatan jalan rel atau aliran atas. Lokomotif yang kita kenal ada yang lokuap, yang ada yang berawa, ada diesel. Dieselnya ada 2 juga, ada diesel hidrolik, ada elektrik, kemudian ada lokomotif listrik. Kereta ada yang berpenggerak, ada tanpa penggerak. Yang berpenggerak ada 2, ada listrik, ada diesel. Yang listrik ada yang motornya DC, ada yang motornya AC. Yang motor AC yang sekarang dikembangkan banyak dipakai di MRT ada yang induksi dengan IGBT VV inverter, kemudian ada lagi PMSM dengan SIC VVF. Jadi yang terakhir yang di bawah ini sekarang banyak dikembangkan ya, permanen magnet synchronous motor. SIC ini silicon carbide, VVF variable voltage, variable frekuensi. Nah, sekali lagi gerbong untuk barang, kereta untuk orang, jadi jangan sampai ketukar ya. Ini spesifikasi KRL MRT Jakarta ya. Yaitu terdiri atas 6 kereta tadi saya sebut, menggunakan motor induksi 3 fasa,
Jadi belum menggunakan PMSM ya, masih motor induksi atau motor tak serempak. Pakai IGBT. Kemudian kecepatan maksimum di terowongan itu 80 km per jam, di jalan layang bisa 100 km per jam. Akselerasi 0,92 meter per detik kuadrat. Akselerasi 1 meter per detik kuadrat. Kemudian ukuran keretanya yang bersama yang punya KCI, jadi panjang 20 meter, ini standar di Jepang dan sama dipakai di KAI. Lebarnya 3 meter, tingginya 3,5 meter. Bodinya terbuat dari stainless steel. Kemudian boginya bolsterless bogi. Pengereman ada dua, ada yang regeneratif, ada yang pneumatik. Nanti saya jelasin yang regeneratif ya. Nah, ini sekarang arah semua nih teman-teman, karena backgroundnya elektro, listrik ya. Jadi semua sekarang pergerakan teknologi sarana ini udah berubah menjadi listrik ya. Dari lock uap, balik ke diesel, kemudian diesel yang ditaruh di bawah lantai atau kita kenal dengan KRD, kemudian terakhir menjadi kereta listrik atau IMU. Jadi sekarang mengarah semua ke elektrifikasi. Nah, kenapa perlu elektrifikasi? Alasan paling utama biasanya karena kita perlu masalah lingkungan ya. Kemudian less pollution yang lebih cheaper, lebih murah juga, kemudian performanya lebih bagus, lebih ringan karena tidak perlu mesin diesel yang besar ya. Getarannya juga tidak terlalu besar dan tidak berisik karena tidak ada mesin diesel, maintenance-nya lebih kecil, dan juga bisa memuat penumpang karena kalau pakai lokomotif berarti kan hilang satu rangkaian sendiri yang tidak tanpa penumpang ya. Nah, kalau pakai KRL ya mesinnya di bawah, penumpangnya di atas. Jadi semua sekarang mengarah ke elektrifikasi. Proyek sekarang terakhir yang dibangun itu adalah elektrifikasi Jogja Solo. Jadi sekarang mau ada KRL antara Jogja dengan Solo. Sama dengan KRL yang dipakai di KCI. Ini contoh kereta listrik ya. Jadi mulai dari tram, metro ya atau KRL ya, terus ada interurban dan lain-lain sampai ke high speed ya. High speed sekarang lagi dibangun antara Jakarta dengan Bandung. Umumnya kalau kereta-kereta metro seperti yang dipakai di MRT atau di KRL ini adalah untuk kecepatan rendah ya dengan jarak yang lebih dekat-dekat ya. Jadi makin tinggi kecepatannya maka makin perlu jarak antar stasiun yang lebih jauh. Karena kan pengeremannya juga jauh. Kalau misalnya high speed nih yang kira-kira 300 km per jam, maka dia akan berhenti kurang lebih sekitar 3 km. Jadi nggak mungkin kalau di MRT dipakai. Karena kita jarak stasiun sekitar 1 kilo. Nah, ini bagian-bagian KRL ya. Jadi teman-teman mungkin banyak background-nya listrik atau elektro, ini KRL umumnya isinya bagaimana kelistrikan ya. Jadi ada namanya traction inverter, ada pantograf, ada transformer kalau dia pakai AC ya, aliran atas AC, ada motor traksi untuk menggerakkan kereta, ada auxiliary power supply untuk penerangan, AC dan lain-lain, ada pengereman, ada AC. Kemudian di kabin masinis ada master control yang terdiri dari signal maupun ATP, ATO system yang tadi saya bilang untuk mencegah tabrakan kereta ya. Selain itu ada TIS yang dihadapi oleh masinis nih, Train Information Management System. Nah, di kereta itu ada namanya rem regeneratif selain rem pneumatik ya. Jadi pada saat pengereman ini mirip dengan mobil hybrid nih. Maka motor itu yang tadinya masuknya berupa listrik, keluarnya putaran, sekarang dari putaran menjadi listrik. Nah, kemana listrik ini dipakai? Ada 3 teknik sekarang yang dikembangkan. Jadi yang pertama dipakai oleh kereta lain, kereta di sekitarnya. Ini yang dipakai di MRT Jakarta, dan mungkin sebagian di KCI ya. Yang kedua disimpan di baterai yang ada di stasiun. Yang ketiga disimpan di baterai di kereta. Yang terakhir ini biasanya dipakai untuk menggerakkan kereta jika terjadi blackout. Jadi kalau ada blackout, makanya dipakai menggerakkan kereta ke stasiun terdekat. Sudah dipakai di beberapa negara. Yang disimpan di stasiun yang dipakai untuk eskalator, elevator, penerangan, dan lain-lain. Jadi cukup besar manfaatnya. Nah, di MRT masih menggunakan untuk kereta lain ya, belum dipakai untuk yang stasiun dan di kereta untuk jika terjadi blackout. Nah, saya ingin menyinggung sedikit mengenai, saya tidak bisa terlalu banyak menjelaskan ini, tetapi kalau Anda ingin mengagen dan melamar di MRT, Anda cukup membuka nanti Jakarta MRT, jakarta-mrt.co.id. Di bagian karir itu jelas nanti di situ ada pilihan-pilihan lowongan apa yang akan dibuka. Tapi ini standar di mana-mana sama, ada CV, ada psikotes, ada interview, ada medical check up, dan terus terakhir open letter. Ini standar lah seperti ini. Lowongan apa yang dibuka ini tergantung apa yang ada, jadi nanti bisa dibuka di situ tuh. Sekarang ini rasanya kalau engineer rasanya belum ya. Tapi ada yang lain-lain, mungkin bagian kayak non teknik ini sedang dibuka, nanti bisa diklik di jakarta-mrt.co.id. Nah, penutup nanti saya ingin mutarkan video ya, mudah-mudahan nanti bisa kedengaran sampai ke peserta nih, tentang signaling yang dipakai di MRT Jakarta, dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi ini.
Mohon maaf Pak, untuk suara videonya belum terdengar. Suaranya nggak keluar ya? Ya, Tapi mungkin bisa kelihatan dari ini ya, dari tulisannya ya. mungkin bisa di-enable Pak. Ya, Prat? Di Zoom-nya di-enable share audionya. Di mana itu dia? Sorry. Share screen-nya dimatiin dulu sebentar Pak. Terus dinyalain lagi. Terus dinyalain enable audionya Pak. Audionya sudah di mana itu dia? Di Video bawah setting ya? Pak. Video setting. Ya, Enable. Ya kelihatan di video setting ada di di bawah ada checklist share computer sound Pak. audio ya. Ya, pas mau share screen pas milih window-nya. Share screen terus. Pak, saat ingin milih window-nya Pak, di bawahnya ada share computer sound. Saya nggak ketemu di mana. Audio, di audio ya? Bukan. Saya kira nggak apa-apa karena itu ada tulisannya di videonya ya. Ya udah kalau gitu Pak. Mungkin nanti sambil Bapak jelasin sedikit aja tentang videonya itu Pak. Oke, oke. Tadi sampai ke ya sampai ke sini tadi ya. Ya ini balik yang ada di ini di rel ya. Ya ini ada di stasiun.
Ini kalau fix block seperti di KCI ya. Dia seperti di blok yang sudah ditentukan. Nah, ini moving block, jadi bloknya bergerak. Oke. Dari saya itu dulu, nanti kalau ini ada diskusi tanya jawab silakan ya kalau mau ditanyakan. Untuk sesi tanya jawab masih akan kami lakukan setelah pembicara 2 menyampaikan materinya ya. Oh, oke. Untuk pembicara kedua Bapak Abdul Muhi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ruby selaku host pada kegiatan webinar terkait dengan sistem railway di MRT Jakarta. Terima kasih kepada Mas Dika, Mas Farid, Mas Jos, dan teman-teman dari Ikatan Mahasiswa Elektro FTUI. Terima kasih kepada Pak Dahlan yang sudah mengawali materi presentasi pada hari ini, dan terima kasih kepada seluruh audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan webinar nasional. Saya anggap nasional karena jumlah pesertanya kemarin yang saya dengar sudah mencapai 800 peserta ya. Mudah-mudahan terus bertambah hingga hari ini. Baik, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan Railway Power System MRT Jakarta. Outline yang akan saya bahas pada hari ini, yang pertama terkait dengan biodata saya, yang kedua receiving substation, yang ketiga power distribution system, yang keempat traction substation, yang kelima overhead contact system, dan yang terakhir terkait dengan diesel engine generator atau genset. Ini profil biodata saya lahir di Cirebon 11 Oktober 82. Ini basic pendidikan saya. Terus ini juga pekerjaan saya, dan kebetulan saat ini saya menjadi dosen program studi Teknik Elektro Fakultas Teknologi dan Informatika di Institut Teknologi Budi Utomo dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan saya juga mempunyai channel di YouTube ya, dari 13 Mei 2020 hingga sekarang, namanya Muhyi Family. Barangkali teman-teman ada kesempatan waktu bisa membuka channel saya. Berbicara terkait dengan supply atau sistem suplai kelistrikan MRT Jakarta, kita bisa melihat yang dijelaskan oleh Pak Dahlan bahwa kondisi saat ini MRT disuplai oleh dua gardu induk. Yang pertama GIS CSW, yang kedua GI Pondok Indah. Jadi perbedaan GIS sama GI adalah di sisi peredam busur apinya. Kalau GIS, Gas Insulated Substation, peredam busur apinya adalah SF6. Dan dia hampir mayoritas itu di indoor. Berbeda dengan gardu induk, dia mengandalkan sistem switchyard, artinya di outdoor. Untuk gardu induk PI sendiri, dia disuplai dari GITED, gandul, gardu induk tegangan ekstra tinggi. Jadi sangat-sangat menurut saya ini sangat bagus, sangat andal. Karena dari GITED gandul 150 kV-nya langsung ke gardu induk Pondok Indah. Begitu juga dari GITED gandul disuplai dari GISTED. Nah, Kembangan. GISTED ini Gas Insulated Substation tegangan ekstra tinggi 500 kV. Nah, dari GISTED Kembangan juga disuplai dari Duri Kosambi. Ini lokasinya ada di ITPLN di belakang. Ya, sampai dia disuplai dari pembangkit PLTGU Muara Karang paralel ya. Ini tegangannya hanya sampai di rel ya. Karena sistem paralel ini dia sifatnya sesaat. Lalu PLTGU gas uap menggunakan pemain cycle ya Tanjung Priuk, ini cukup efisien dua pembangkit ini. Begitu juga untuk GIS CSW ya,
dia disuplai 150 kV-nya dari Gardu Induk Karet, Muara Angke, GI Ancol, Kemayoran, sampai dengan PLTGU Tanjung Priok dan Muara Karang. Hanya saja dengan kondisi sistem jaringan yang jenis ring, artinya tidak ada suplai yang lain setelah misalkan GI karet dan lain sebagainya, ya, dengan kondisi jaringan kabel udara atau saluran udara tegangan tinggi, maka dari sisi gangguannya lumayan signifikan, ya, misalkan dari layang-layang, terus hewan, hujan, kondisi petir yang lumayan tinggi, dan seterusnya. Kalau kita berbicara constraint sama pros, constraint dalam 5 tahun terakhir pernah terjadi 1 kali blackout. Mungkin kita pernah melihat dan mendengar langsung 4 Agustus 2019, saya koreksi. Ini kita terjadi 1 kali blackout. Jawa, Madura, Bali. Ya, itu terkena imbasnya. Kurang lebih sekitar 7-8 jam. Baru bisa normal kembali. Terus yang kedua, dalam 1 tahun terakhir sampai dengan kemarin 17 September, sistem kelistrikan di MRT Jakarta itu mengalami 18 kali dip voltage dip, ya, karena gangguan layang-layang. Itu yang saya bilang sistem dengan kabel udara atau saluran udara yang cukup panjang, risikonya cukup besar sekali. Berbeda ketika sistem itu langsung dari GTET atau GISTET. Terus jaringan gardu induk yang mensuplai MRT berjenis ring yang saya bilang tadi, ya. Nah, dia hanya mengandalkan GI karet. Begitu juga GTET gandul. Ketika GI karet ini terjadi fail pada sistem, suplai di GIS CSW akan berhenti. Begitu juga dengan GTET gandul. Terdapat banyak jaringan di sisi hulu GIS CSW, sehingga dengan kata lain potensi gangguan voltage dip relatif tinggi. Nah, 18 kali dip ini lumayan tinggi karena faktor jaringan yang cukup panjang dari CSW sampai dengan Kemayoran, PLTGU Tanjung Priok, begitu juga sampai dengan PLTGU Muara Karang. Terus prosnya, untuk saat ini MRT berlangganan dengan PLN 60 MVA, tarif pelanggannya premium silver, ya, disuplai oleh 2 gardu induk. Nah, cuma karena MRT Jakarta ini mendapatkan kebijakan dari pemerintah, sehingga walaupun premium silver, tapi rasanya rasa platinum. Kenapa? Karena dia disuplai dari 2 gardu induk, 2 pembangkit yang berbeda. Ya. Untuk jam nyalanya masih tetap 110 jam nyala, ya. Itu sebagai persyaratan untuk premium silver. Tapi untuk keandalan suplainya bagus banget. 2 gardu induk dengan 2 pembangkit yang berbeda. Terus sistem transmisi untuk GIS CSW dan PI memiliki 2 busbar atau rel dengan sistem redundant. Nah, ini kita bisa lihat 2 rel. Ketika satu rel terjadi file system, maka rel yang satu lagi akan membackup atau mengcover sistem yang terganggu. Sehingga ketika terjadi gangguan, proses penormalannya lebih cepat, kecuali blackout. GIS CSW dan gardu induk PI mendapatkan 2 suplai dari 2 pembangkit, ya. 2 pembangkit Muara Karang, Tanjung Priok, dan interkoneksi dengan Python sama Suralaya. Nah, PLTMG, mesin gas ini yang ada di Senayan, dia hanya sebagai backup. Ya, sebagai backup apabila pembangkit-pembangkit seperti Muara Karang, Tanjung Priok, Suralaya maupun Python itu bermasalah. Nah, dia akan mengcover. Dan ini belajar dari kejadian 4 Agustus kemarin. Akan membackup. Ya, dan juga akan mengenergize PLTGU Tanjung Priok. GIS CSW menyuplai sistem kelistrikan beban ring 1 DKI Jakarta seperti Bank Indonesia, Gedung MPR, DPR, Mabes Polri, RSBP, dan seterusnya. Begitu juga masuk ke sisi MRT Jakarta. Overall power system MRT Jakarta kita bisa lihat, ya, kita ada yang namanya RSS, TSS, PDS, dan OCS. RSS ini lebih kita kenal sebagai Receiving Substation atau Gas Insulated Substation. Nah, dia menyuplai 2 transmisi. Yang pertama, Traction Substation. Yang kedua, Power Distribution System. Nah, Traction Substation itu untuk mensuplai OCS, Overhead Contact System, untuk mensuplai sistem kelistrikan di kereta MRT Jakarta. Ya, untuk TSS sendiri itu ada 4, ya, yang kita punya.
ada traction substation Lebak Bulus, terus Cipete Raya, ASEAN, dan yang terakhir adalah Duku Atas. Nah, kalau untuk PDS, dia ada 15 ya. Dia untuk mensuplai admin, workshop, dan 13 stasiun yang ada di MRT fase 1 dari Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Ya, untuk mensuplai utility dari stasiun. Terus yang kedua, sinyal, telekomunikasi, ya, dan lain sebagainya. Dan kita bisa lihat di stasiun underground, kita punya backup DEG diesel engine generator dengan kapasitas 1050 kVA, kita ada 6. Ya. Begitu juga di gedung admin, ya, itu ada 1 DEG diesel engine generator dengan kapasitas 300 kVA. Power system diagram, kita bisa melihat dari gardu induk PLN melalui underground kabel 150 kV masuk ke receiving substation Taman Sambas. Dari receiving substation Taman Sambas dia mensuplai 2 penghantar, transmisi 20 kV dan distribusi 20 kV. Transmisi 20 kV itu untuk mensuplai traction substation di 4 lokasi, Lebak Bulus, Cipete Raya, ASEAN, dan Duku Atas. Ya. Dari traction substation di sana ada rectifier, ya, dan trafo. Jadi dari 20 kV ada trafo step down dirubah ke 1180 atau 1200 volt AC masuk ke rectifier menjadi 1500 volt DC. Jadi dirubah dari AC ke DC. 1500 volt DC itu untuk mensuplai sistem kelistrikan di OCS, overhead contact system, di mana di overhead contact system itu mempunyai istilahnya 2 sistem catenary untuk mensuplai sistem kelistrikan di kereta. Yang pertama simple catenary, ini lokasinya ada di depot dan stasiun-stasiun elevated layang dari depo MRT Lebak Bulus, stasiun Lebak Bulus sampai dengan ASEAN. Terus yang kedua rigid catenary, ini ada di underground dari stasiun Senayan sampai dengan Bundaran HI. Nah, ini untuk mensuplai motorcar yang ada di kereta listrik MRT Jakarta. Terus dari 20 kV distribusi masuk ke IR electrical room di stasiun-stasiun di step down menjadi 380 atau 220 volt, ya, untuk mensuplai sistem utility pada stasiun, signaling, telekomunikasi, ya, atau yang lainnya. Dan dari sistem SBS, PDS, OCS, ini semuanya terkoordinasi atau terintegrasi dengan sistem SCADA, jadi by remote, ya, sehingga memudahkan operator dalam melaksanakan pekerjaannya, baik proses monitoring, manuver, penormalan, dan lain sebagainya. Karena dengan sistem SCADA ini bisa mempercepat waktu. Slide selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan receiving substation Taman Sambas. Kita bisa lihat bahwa di receiving substation Taman Sambas di sana ada mini power SCADA, jadi lokal. Ini hanya untuk monitoring remote, ya, eksekusi apabila terjadi beberapa file system pada sistem kelistrikan baik di receiving substation maupun di eksternal, dalam hal ini adalah PLN. Ya, kita disuplai dari incoming Pondok Indah. Ya, di sini ada receiving trafonya 60 MVA, 150 kV, nanti diturunkan, ya, kebetulan ini trafo daya step down, ya, menjadi 20 kV. Terus yang kedua kita ada incoming GIS CSW, ya, dan ada receiving trafonya, dan kondisi saat ini kita disuplai dari line 2 GIS CSW, ya. Line 1 hanya posisinya ada di rel, di PMS rel atau DS89R11. Kenapa enggak dua-duanya on? Karena kita dalam kondisi pandemi COVID ini kita berusaha untuk memitigasi pengeluaran terkait dengan reactive power atau daya reaktif. Karena daya reaktif MRT Jakarta lumayan tinggi sekali. Ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, apalagi dengan aturan baru dari PLN, dari divisi Niaga PT PLN Persero, bahwa beban kabel kapasitif itu tidak dikenakan charge kafar atau daya reaktif. Equipment yang ada di MRT Jakarta diantaranya adalah gas insulated substation. Ini gas dengan peredam SF6, ya. Terus di sampingnya ada local control panel, ya.
Terus ada trafo daya 2 kali 60 MVA, ya, 2 kali 60 MVA. Terus ada kontrol panel protection. Di sini ada mini power SCADA, di depannya ada panel-panel yang bisa kita lakukan untuk proses manuver maupun penormalan. Terus ada trafo pemakaian sendiri. Jadi di setiap gardu-gardu induk atau GIS itu selalu ada trafo pemakaian sendiri. Tujuannya untuk penerangan atau lighting, untuk exhaust, AC, dan lain sebagainya. Dan kebetulan di masing-masing line 1 Pondok Indah maupun line 2 di CSW itu ada trafo pemakaian sendiri. Ini kita bisa lihat. Jadi dari 20 kV langsung di step down ke 380 sampai 220 volt. Terus ada medium voltage switchgear. Ini untuk mendistribusikan sistem kelistrikan dari receiving substation ke traction substation maupun ke power distribution system. Jadi sentralnya ada di sini. Di receiving substation juga ada panel baterai charger. Nah, panel baterai charger ini ada di receiving substation, di power distribution system maupun di traction substation. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membackup sistem kelistrikan untuk kontrol di stasiun maupun di receiving substation atau di admin maupun di workshop. Ketika line 1 Pondok Indah maupun CSW padam karena file sistem dalam hal ini adalah blackout. Nah, ini akan mengendalikan sistem kontrol kelistrikan yang ada di seluruh MRT Jakarta. Dan ini kurang lebih sekitar 2-3 jam. Terus kita ada remote terminal unit. Ya, remote terminal unit ini untuk mengintegrasikan equipment yang ada di IR, TSS atau di RSS dengan sistem SCADA. Ya, untuk membaca parameter tegangan arus, untuk eksekusi remote dan lain sebagainya. Ya, terus ada LVDB, low voltage distribution board. Nah, ini untuk sisi downstream pemanfaatan. Jadi sistem kelistrikan low voltage atau tegangan rendah itu di RSS disuplai dari sini. Dari yang namanya reliability sistem kelistrikan itu tak luput dengan adanya maintenance. Maintenance yang MRT lakukan selain preventif di mana dilakukan berdasarkan time base, juga kita lakukan korektif ya di seluruh sistem kelistrikan yang ada di MRT Jakarta. Nah, kalau di RSS kita mengenal yang namanya gear atau GIS RSS. Ini dilakukan 1 sampai dengan 2 minggu maintenance detail yang kita lakukan dengan melihat nilai tekanan SF6. Standarnya adalah harus lebih besar dari 6,0 bar. Kalau kurang dari 6,0 bar berarti di lokasi biasanya terjadi kebocoran SF6. Dan kebocoran SF6 ini sangat berisiko terhadap manusia yang ada di situ. Karena ini impact-nya sangat besar sekali. Terus nilai counter dari circuit breaker. Jadi di circuit breaker itu di panelnya itu ada counter untuk melihat CPU itu berapa kali dia mengalami trip. Nah, berdasarkan manual book dari Schneider maupun Madden yang saya baca itu maksimal 1000 kali. Lebih dari 1000 kali itu harus dilakukan penggantian. Terus kita melihat ceiling end. Ceiling end itu adalah kalau di PLN itu kebetulan saya kurang lebih sekitar 12 tahun di PLN ya. Itu di ceiling end itu kan dia masuk ke GIS, apabila dia terjadi kebocoran, biasanya ada istilahnya apa ya, ada bau dan lain sebagainya, dan kita bisa lihat secara visual ya, dan itu harus segera diperbaiki ya. Terus kita melihat untuk maintenance yang lainnya adalah CBR, CB, RSS ya, yang dilakukan 1 hingga 2 mingguan, melihat kondisi visual CBRSS seperti lampu indikator, heater, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kita ada pemeliharaan trafo 1 dan trafo 2 ya, dan ini dilakukan 1 tahun sekali dengan cara mengecek breakdown voltage ya. Jadi tegangan tembus pada oil trafo dan standar berdasarkan EAC itu harus di atas 40 kV untuk tegangan untuk trafo 150/20 kV ya, dan cleaning pengukuran tahanan isolasi antara basingnya, basing primer maupun basing sekundernya, dan seterusnya. Ini yang kita lakukan pemeliharaan trafo distribusi pemakaian sendiri, ada pemeliharaan grounding panel untuk netral grounding resistor ya, kita lakukan secara
Sederhana, karena kalau yang 1 tahunan ini membutuhkan pemadaman, baik di line 1 maupun line 2, karena harus membuka panel NGR. Ini BDV yang kita lakukan. Kebetulan kita punya alatnya, merek Bauer ya. Dan ini pemeliharaan panel baterai charger, ada CBGIS, terus di sini ada breather transformator. Jadi atau tabung silika gel. Nah, tabung silika gel itu biasanya selalu ada di trafo-trafo daya. Dan ini fungsinya adalah untuk menyerap atau mengeringkan uap air yang ada di tangki oli trafo. Selanjutnya kita berbicara terkait dengan power distribution system. Nah, power distribution system itu dia untuk mensuplai sistem kelistrikan di stasiun, admin, dan workshop MRT Jakarta. Nah, kita bisa lihat dari line 1 Pondok Indah maupun CSW ya. Nah, saat ini dikarenakan kondisi pandemik kita disuplai dari line 2 GIS CSW ya. Untuk PI hanya sampai DS 89R11 ya. Masuk ke Basti 89B ya. Dari workshop admin sampai ke Bundaran HI. Kelemahan di sistem kelistrikan MRT Jakarta untuk power distribution substation atau power distribution system adalah apabila salah satu line itu mati atau padam karena gangguan sistem atau pekerjaan atau lainnya atau karena eksternal gangguan PLN, maka ketika dia akan di cover atau di backup oleh line yang kondisi masih energis, dia akan memerlukan padam sesaat antara 20 sampai 30 detik. Itu kelemahannya. Berbeda dengan di sistem PLN. Kalau di sistem PLN itu menganut sistem paralel. Ya, antara 2 line. Tapi sistem paralel ini harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, dari sisi tegangannya itu harus sama. Minimal perbedaannya 1 kV. Terus yang kedua, frekuensinya 50 Hz harus sama. Atau sekitar 49,5 atau 0,7 sudah diperbolehkan kalau dulu saya di PLN ya itu. Terus pasanya harus sama, RST-nya harus sama. Itu. Nah, ketika 3 hal ini sama, maka sistem interkoneksi atau paralel antar line yang berbeda itu diperbolehkan. Hanya saja kelemahannya adalah di sisi arus gangguan akan semakin besar. Dan ketika ini kontinu terus-menerus, maka dikhawatirkan terjadi flashover pada equipment. Itu. Jadi sistem paralel itu hanya dilakukan sesaat. Ya. Nah, berbeda dengan sistem yang ada di MRT Jakarta untuk sistem kelistrikan di stasiun atau di power distribution system. Nah, dia tidak paralel karena di sistem Bastinya interlock. Jadi harus salah satu padam. Nah, maka yang padam ini akan di-cover oleh line yang tidak padam. Dan dia membutuhkan padam sesaat 20 sampai 30 detik. Dan kondisi seperti ini itu harus dilakukan pengamanan atau pengurangan beban di sisi downstream ketika dilakukan pemadaman sesaat tersebut. Karena kalau tidak dilakukan pengurangan beban, maka dikhawatirkan beban-beban esensial seperti eskalator, lift, itu akan ikut impact-nya, ikut terdampak. Nah, di power distribution system kita ada beberapa equipment kita, ada medium voltage switchgear. Ya, teman-teman bisa lihat, ini merek Schneider punya ya. Dan ini kalau di PLN sudah umum banget, banyak dipakai. Terus ada panel baterai charger. Ini sebagai backup apabila line 1 atau line 2 terjadi fail system atau blackout. Nah, dia untuk membackup sistem kontrol kelistrikan MRT Jakarta. Terus di sini kita melihat ada low voltage distribution board untuk mensuplai sistem kelistrikan di stasiun, lampu, general load, motor, ya, AFC, platform screen door, ya, yang ada di platform gitu kan ya. Terus di sini juga kita melihat ada trafo distribusi 2000 kVA ya, 2000 kVA baik line 1 maupun line 2, dan ini tipenya tipe kering, tidak memakai oli untuk sistem pendinginnya. Terus kita melihat ada main distribution panel sama sub distribution panel, ini untuk jadi dari low voltage distribution board masuk ke main distribution panel untuk mensuplai sistem kelistrikan yang ada di stasiun. Kita ada RTU untuk mengintegrasikan sistem yang ada di power distribution system dengan di OCC, Operational Control Center, yang ada di MRT Jakarta, sehingga
bisa dilakukan monitoring parameter arus, tegangan, dan lain sebagainya, dan untuk melakukan eksekusi manuver penormalan dalam hal ini adalah remote. Pembagian suplai untuk PDS dari GI Pondok Indah, GIS CSW, masuk ke Taman Sambas, masuk ke stasiun. Dari stasiun kita bisa lihat ya, di masing-masing lain itu ada MV switchgear. Di sini kita bisa lihat ada 52P1, P2 ini MV switchgear untuk dilakukan manuver dan masuk ke trafo step down ya ke 380/220. Terus di sini ada DEG, diesel engine generator, dan ini DEG itu hanya ada di underground sama di admin ya. Nah, ketika salah satu line mati karena file system PLN atau karena pekerjaan yang dilakukan pada saat window time, maka secara otomatis 52B atau BASTI ini akan kondisi close yang tadinya open. Ya, jadi misalkan line 1 ada pekerjaan, ya, kita open 52P1, kita open 52L1, jadi dari si downstream dulu beban, setelah dilakukan pengurangan sebelumnya, baru 52P1 kita open. Maka secara otomatis beban dari line 1 akan di-cover oleh line 2 secara otomatis. Dan DG ini akan berfungsi apabila dua line ini, baik line 1 maupun line 2, dalam kondisi padam. Dia akan energize. Ya. Nah, ini beban-beban untuk line 1, dia mensuplai SKTRTU, ya, heater, dan seterusnya. Untuk line 2, dia mensuplai sistem sinyal telekomunikasi, IC, platform screen down. Jadi teman-teman kalau yang pernah naik MRT, kereta MRT, ketika kereta itu masuk ke stasiun, secara otomatis screen PSD atau platform screen door itu akan terbuka ya. Nah, itu disuplai dari line 2 dan seterusnya sampai dalam lampu tunnel. Dan untuk DG sendiri, untuk DG dia hanya mensuplai line 2. Ketika DG ini energize, dia hanya mensuplai beban-beban esensial line 2. Nah, keandalan sistem sebuah equipment itu tak luput dari yang namanya maintenance. Maintenance itu ada yang saya bilang tadi, ada preventif, ya berdasarkan time base terjadwal, dan juga ada korektif, ya salah satunya, dan juga mungkin ada breakdown kalau benar-benar parah banget. Ya, kita mengenal yang namanya SMV atau switchgear medium voltage. Ini setiap tahun ya, setiap 1 tahun ada cleaning, cek kantor, dan lain sebagainya. Terus ada switchgear low voltage 1 tahun juga kita cleaning. Jadi kita membuka seluruh panel, kita bisa lihat nih, ini panel MV ya, ini panel LV. Jadi cover panel kita buka semua, kita cleaning debu-debu yang ada di dalamnya, karena debu ini sangat riskan sekali terhadap keandalan sistem kelistrikan di panel itu sendiri, karena debu ini juga bisa bersifat konduktor juga. Terus ada pengecekan RTU, General Electrical Facility, ya, yang ada di IR, Electrical Room. Relay, unbalance voltage dan temperatur, ini kita bisa lihat. Jadi di trafo yang kita punya, trafo distribusi, itu dia mempunyai istilahnya display untuk melihat suhu belitan per pasang R, S, dan T. Suhu yang berbeda tentunya bisa mengakibatkan yang namanya unbalance voltage. Ya. Nah, tujuan dari maintenance ini itu kurang lebih ada 5. Yang pertama, untuk menjaga reliability equipment power system yang ada di MRT Jakarta. Setelah itu terjaga, tentunya efeknya adalah saving cost. Ya, equipment makin handal, sistem kelistrikan makin handal. Ya. Nah, terus operasional stasiun Mancali aman, lancar, dan terkendali. Jadi operasionalnya lancar, tidak ada delay dan lain sebagainya. Makanya teman-teman yang ada di webinar ini coba naik MRT, lebih nyaman, tepat waktu, ya, lancar, itu yang saya rasakan. Terus dengan operasional yang lancar, aman, terkendali, maka citra perusahaan juga akan semakin baik. Slide selanjutnya saya akan berbicara terkait dengan traction substation. Kita bisa lihat bahwa TSS kita itu ada 4, dari Lebak Bulus, Cipeteraya, ASEAN, dan Duku Atas. Dan ini mensuplai sistem kelistrikan yang ada di overhead contact system. Di mana overhead contact system ini akan mensuplai sistem kelistrikan yang ada di kereta MRT Jakarta. Ya. Nah, suplai TSS akan padam atau di-energize pada saat window time sampai dengan jam 4. Hal ini dilakukan sebagai safety, pengaman pada saat pekerjaan di mainline OCS. Baik pekerjaan cleaning track, inspeksi, perbaikan, dan lain sebagainya. Nah, kita mengenal
Kalau secara filosofi ya, terkait dengan traction substation, itu dari panel MV TSS medium voltage ya 20 kV dia disuplai dari receiving substation masuk ke panel, dari panel ini masuk ke trafo step down ya, trafo daya dari 20 kV di step down ke 1180 volt AC ya. Nah, kita bulatkan 1200 volt AC. Masuk ke rectifier ya. Itu disearahkan dari AC ke DC menjadi 1500 volt DC, masuk ke rel untuk sisi negatifnya, dan juga masuk ke troli atau listrik aliran atas atau overhead contact system 1500 volt DC. Ini positif dan negatif. Teman-teman mungkin sistem DC sudah nggak asing lagi melihat, mungkin bisa melihat sistem yang ada di baterai, ada positif dan negatif. Kalau negatif kita ada di sisi relnya, tapi kalau yang positif itu yang ada di overhead contact system. Kalau di PTKI itu listrik aliran atas. Nah, ini spesifikasi dari rectifier yang kita punya. Kapasitas daya dari rectifier kita, jadi dalam satu TSS traction substation itu dia ada 2 rectifier, line 1 maupun di line 2. Kapasitas dayanya 4.500 kW atau 4,5 mega MW. 4,5 MW megawatt ya. Dengan sistem pendingin udara ya, udara. Terus output tegangan yang dihasilkan ketika no load ya, beban kurang lebih 1%, dia 1590 volt ya. Ini berdasarkan manual book ya. Ketika sudah mencapai 300% atau full load, dia bisa mencapai kurang lebih sekitar 1150 volt. Jadi semakin tinggi beban, tegangan akan turun. Begitu juga untuk rectifier trafo. Ya, kita bisa lihat ya. Di sini tegangan primernya 20 kV ya, sekundernya 1180 atau 1200 ya, frekuensinya 50 Hz. Ya. Kita bisa lihat overload karakteristiknya ya 100% dari beban kontinu ya, dan seterusnya. Nah, maintenance yang kita lakukan di traction substation ada preventif maupun korektif. Nah, preventif itu berdasarkan time base. Korektif yang kita lakukan waktu beberapa bulan yang lalu adalah mengganti FLR, frame leakage relay. Ya, karena ada gangguan sistem SCADA pada TSS pada saat itu mengalami blank. Dan kita cek ternyata ada gangguan di FLR, frame leakage relay, dan itu harus kita ganti. Kalau tidak kita ganti, maka suplai untuk kereta hanya disuplai dari 3 TSS, sehingga kurang andal. Nah, maintenance ini kita lakukan untuk menjaga keandalan dari power systemnya, equipmentnya, sehingga bisa menyebabkan saving cost ya. Operasional stasiun aman, lancar terkendali, citra perusahaan juga akan semakin baik. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada pemeliharaan pada trafo TSS ya, cleaning, melihat kondisi tap changer ya, terus suhu dan lain sebagainya. Terus ini kita rectifier juga kita lakukan cleaning, pengukuran pentanahan dan lain sebagainya. Begitu juga untuk RTU dan DC switchgear yang ada di TSS. Slide selanjutnya berbicara terkait dengan overhead contact system. Nah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari sistem kelistrikan traction substation dia mensuplai overhead contact system sebesar 1500 volt DC ya, baik yang di contact wire maupun yang ada di rel sebagai sisi negatifnya. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan elektrifikasi sistem DC ya, dari power plant pembangkit masuk ke transmisi, dia di step AC transformer ya, dia di step up menjadi 500 ya, terus di step down hingga akhirnya sebelum sampai di rectifier tegangannya 1180 atau 1200 volt AC dirubah ke DC jadi 1500 volt DC dan mensuplai sistem kelistrikan yang ada di kereta melalui sistem catenary. Nah, ini kita bisa lihat ini pantograf ya, dia menyatu dengan sistem catenary. Begitu juga untuk bogi atau rodanya dia menyentuh rel, ini sisi negatifnya. Jadi ini positif, ini negatif. Terus berbicara terkait overhead contact system, kita mengenal 2 sistem catenary. Ya, yang pertama simple catenary system ini ada di elevated. Teman-teman bisa lihat, bagi teman-teman yang pernah naik MRT atau KCI, sistem listrik
aliran atas, ini sistem simple catenary system. Terus yang kedua, rigid suspension system. Nah, ini baru pertama kali dipasang di kereta listrik di Indonesia, yaitu di MRT Jakarta. Nah, dia hanya single, ya, dia lokasinya ada di underground, ya. Ini ada T-bar sebagai penopang kotak wire, ya. Terus di sini ada suspensionnya, sehingga ketika pantograf kereta itu menyentuh kontak wire, nah dia stabil. Nah, maintenance overhead contact system yang kita lakukan seperti biasa, visual check, ya, baru visual check, ya, seperti inspeksi OCS per mingguan, ya, kita bisa melihat kondisi kontak wire-nya baik atau jelek beserta aksesorisnya, ya. Kita ada pemeriksaan deviasi, ya, deviasi dari OCS. Jadi standar untuk deviasi OCS serta ketinggiannya itu untuk ketinggian kontak wire dengan rel itu 5.300 cm standar, ya. Untuk deviasi kontak wire dengan rel itu kalau di MRT Jakarta kita 200 mili. Terus ada OCS dan RIS. Ini kita lakukan inspeksi OCS dengan motor car platform. Jadi kita menggunakan motor car platform. Ini per 6 bulanan, ya, beserta aksesorisnya di mainland. Dari Tipo sampai dengan Bundaran HI. Terus kita ada RIP, pengukuran diameter kontak wire underground, ya. Standarnya harus di atas 2,34 mm, ya, untuk diameter kontak wire. Kalau di bawah ini kontak wire itu harus diganti dan harus dilakukan replacement kontak wire. Kenapa makin kondisi kontak wire baru makin aus? Karena pada saat kereta itu beroperasi, pantograf sama kontak wire kan dia bersentuhan. Ketika bersentuhan itu akan terjadi aus, sistem arcing, dan standarnya minimal 2,34 mili. Kurang dari ini biasa kita lakukan replacement kontak wire. Dan ini sudah kita lakukan berkali-kali. Terus ada RISP, cleaning isolator. Jadi biar isolator itu tidak berdebu, karena debu ini lama-lama akan bersifat konduktor juga. Makanya kita lakukan cleaning agar bersih. Dan ini kita lakukan setiap tahun sekali. Nah, ini inspeksi OCS dengan MCP, ya, dengan motor car platform pada mainland. Nah, sistem power rolling stock MRT Jakarta. Jadi teman-teman bisa melihat, ya, di setiap kereta listrik itu kan di atasnya ada pantograf. Ada ini pantograf. 1500 volt DC, ya. Pantograf, ya, masuk ke pantograf. Nah, dia mensuplai traction inverter, ya, dari DC ke AC. Dia menggerakkan motor-motor yang ada di kereta. Jadi dari DC 1500 volt DC ini masuk ke inverter, dirubah ke AC untuk menggerakkan motor-motor AC yang ada di kereta. Begitu juga dari 1500 volt DC ini dirubah juga ke AC ke 380 untuk energize air compressor, air condition, lighting, baterai, wiper, ya, door control, emergency light, dan seterusnya. Ini sistemnya. Terus di kereta MRT juga kita mengenal kabin, ya. Jadi di kabin itu ada TIS, ya, Train Information System. Jadi semua parameter tegangan, arus, ya, speed kereta itu kita bisa terbaca di sini. Semacam kayak display. Terus di sini ada kabin communication system. Ada public address system dan lain sebagainya. Dan kita bisa melihat
kita bisa melihat untuk power capacity ya. Jadi kereta dalam kondisi kosong itu dia menyerap daya dari kereta itu sendiri 2,6 MVA. Tapi dalam realisasinya itu bisa mencapai sekitar 2,4 MW. Bahkan pernah kita lakukan istilahnya simulasi itu bisa mencapai 3,2 MW dalam kondisi kereta kosong ya, tanpa beban atau tanpa orang. Jadi ketika pantograf naik ke overhead contact system ya, setelah itu dia menunggu kurang lebih sekitar 5 menit ya. Nah, baru sistem kelistrikan normal kembali di kereta. Nah, kebetulan satu transit di kereta itu ada 6 kereta ya. Jadi satu transit MRT Jakarta itu ada 6 kereta ya. Dan karena kondisi pandemik ini ada istilah kenaikan headway dari 10 menit per kedatangan menjadi 20 menit. Next slide berbicara terkait dengan diesel engine generator. Jadi yang seperti kita pahami bahwa diesel engine generator ini berfungsi untuk membackup sistem kelistrikan dimanapun itu. Ketika sistem kelistrikan PLN mengalami fire system. Nah, di MRT Jakarta ya, ketika sistem kelistrikan PLN mengalami kegagalan ya, baik di line 1 maupun di line 2, otomatis padam, maka diesel engine generator sekitar 20 sampai 30 detik dia akan energize. Ya, dia akan mensuplai beban-beban yang ada di line 2 karena beban-beban yang ada di line 2 ini cukup atau sangat esensial sekali. Ya, ini beban-bebannya. Dan daya untuk diesel engine generator yang kita punya itu ada 2 jenis ya. Ada yang 300 kVA, ini untuk engine generator yang ada di gedung admin di Pol Lebak Bulus. Nah, terus yang kedua ada 1050 kVA, itu ada di IR atau Power Distribution System di underground atau di stasiun-stasiun underground. Nah, kita bisa lihat spesifikasi teknisnya, ya voltage rate-nya 380 sampai dengan 415 volt ya, 3 pas, frekuensinya 50 Hz ya. Daya untuk 300 kVA itu sekitar 240 kW untuk daya outputnya dan seterusnya. Power faktornya kita 0,8. Nah, ini untuk 1050 kVA yang ada di stasiun-stasiun underground. Ini kenapa lebih besar daripada admin? Karena beban di stasiun underground itu lebih banyak dan kapasitasnya lebih besar-besar. Ya. Nah, untuk rate outputnya dayanya 840 kW ya, dengan rate speednya 1500 RPM ya. Ambient temperatur 40 derajat Celcius untuk power factor 0,8. Nah, maintenance diesel engine generator yang kita lakukan dengan 2 sistem. Yang pertama energize berbeban dan energize tanpa beban. Nah, untuk 1 mingguan kita lakukan energize tanpa beban dan ini dilakukan sekitar 7 sampai 10 menit ya. Nah, untuk melihat misalnya kondisi oil levelnya seperti apa, pengisian air aki, pengecekan air radiator ya, kondisi lampu-lampu, pembacaan untuk parameter tegangan arus dan seterusnya, maupun yang ada di panel general control panel GCP dan DIPSI. Terus untuk 1 hingga 2 tahunan kita lakukan penggantian. Nah, jadi dan ini scheduling ya, penggantian oil filter, water separator, air radiator, karena biasanya 1 sampai 2 tahun walaupun DEG itu dipakai atau tidak dipakai biasanya akan berubah ya warna dari oli itu sendiri maupun kondisi air radiator dan baterai dan lain sebagainya gitu. Dan setelah itu diganti kita lakukan safety device untuk menguji ya setelah dilakukan penggantian apakah DEG itu berfungsi baik atau tidak baik. Terus kita mengenal ada DEP atau inspeksi DEG 1 bulanan ya, pengukuran tegangan dan arus pada baterai ya, equipment DEG lebih luas ya, tangki solar dan lain sebagainya, valve. Terus ada DEN, inspeksi DEG per 3 bulan dan ini dilakukan energize DEG dengan beban. Biasanya kita lakukan 20 sampai 30 menit. Jadi untuk melihat keandalan dari diesel engine generator. Sehingga dengan semakin andal diesel engine generator pada saat line 1 atau line 2 mengalami fail system dari PLN, dia akan siap kapanpun dibutuhkan, dia siap energize dan bisa membackup sistem kelistrikan di MRT Jakarta, terutama di admin stasiun-stasiun underground. Dan ini maintenance DEG yang kita
lakukan ya. Ada oil DG kita cek ya, oil filternya kita cek juga, dan air filter baterai DG, coolant, air radiator, dan seterusnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhi. Keren banget nih materi yang disampaikan sama dua pembicara kita tadi, baik dari Pak Dahlan juga Pak Muhi. Untuk sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih Pak. Untuk partisipan yang ingin bertanya kepada Pak Muhi atau Pak Dahlan, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama dan pertanyaan. Baik, udah ada beberapa nih yang masuk. Oke, Pak, ada pertanyaan nih dari Bali. Mau menanyakan untuk IBMS, apakah MRT memakainya? Dan jika iya, untuk monitoringnya di masing-masing stasiun kah? Dan jika iya, bagaimana integrasinya dengan SCADA, Pak? Terima kasih. Bagaimana, Pak? Pak Muhi atau Pak Dahlan? Ya, ini mungkin yang dimaksud semacam building management system ya. Singkatannya bisa beda-beda di tiap ini, tapi yang jelas kita pakai memang, kita pakai di ini dan diintegrasikan dengan SCADA. Jadi kayak misalnya menyalakan mematikan lampu di stasiun bisa dikontrol dari mana, dari masuk matikan AC apa namanya, bisa dikontrol dari control center. Jadi jawabnya kita pakai. Dan diintegrasikan dengan SCADA juga berarti ya Pak? Iya, ya betul. Ya, okay. Makanya di OCC itu kan ada petugas memang yang bagian facility. Di luar yang masalah traffic kereta ya. Jadi control center itu juga di samping mengontrol kereta juga ada yang bagian mengontrol non perjalanan kereta. Bukan yang SCADA-nya yang power, lain lagi ya. Lain lagi, SCADA power ada lagi terpisah. Ada lagi? Sebentar. Dari pertanyaan dari Nafis Dinanda. Izin bertanya Pak, untuk Pak Muhi, untuk pemeriksaan deviasi OCS itu menggunakan alat apa ya Pak? Baik, terima kasih Mbak Ruby dan Mas Nafis. Jadi kita punya alat untuk pengukuran deviasi itu dengan menggunakan mistel ya. Dengan menggunakan mistel, dan juga kita ada juga yang namanya laser distance. Jadi kalau mistel itu kita lakukan secara manual ya. Jadi kayak kalau di PLN itu kita bisa melihat hot stick ya. Bentukannya hampir sama dengan hot stick ya. Nah, untuk mistel ini kita lakukan secara manual dan kita bisa melihat ketinggian dari kontak wire maupun deviasinya itu sudah sesuai standar atau belum. Dan begitu juga untuk laser distance. Kita bisa melihat dari sisi ketinggian dari kontak wire menyentuh ke rel itu sudah sesuai standar atau belum. Seperti itu, Mbak. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari untuk mulai sekarang untuk yang ingin bertanya bisa open mic dan mungkin langsung bertanya ke pembicaranya sendiri. Untuk Bapak Srihanto ini ada 2 pertanyaan, boleh di on cam dan ditanyakan Pak Srihanto. Ya, ini ada yang nanya nih, Muhi bisa jawab juga nih, sumber listrik PLN dari mana, apakah ada Suralaya atau lain-lain. Jadi kalau kita kan maksudnya dari jaringan PLN ya, jadi ya PLN bisa terhubung dari mana-mana, kan ada terhubung dengan interkoneksi Jawa Bali ya. Jadi bisa dari Suralaya, bisa dari manapun sebenarnya. Kita tidak terhubung langsung dengan pembangkitnya ya. Oh ya, baik. Oh gitu. Baik, Pak. Masuk ke sistem gandul, kalau yang di itu kan dari gandul Cinere ya, kalau yang dari Lebak Bulus, yang gardu induk yang di Pondok Indah. Baik, Pak. Saja. Ini saya kasih sedikit informasi Pak. Jadi kita belajar dari pengalaman blackout 4 Agustus 2019 kemarin Pak ya.
bahwa walaupun sistem antar pembangkit atau power plant itu interkoneksi, Pak, baik dari Paiton, Suralaya, Muara Karang, Priuk, tapi yang jadi concern utama PLN adalah di sisi sistem proteksinya, Pak. Nah, kejadian yang Sengon di Semarang kemarin itu koordinasi sistem proteksinya kurang handal, sehingga ketika terjadi sedikit masalah, ya, nah yang lain ikut juga latah. Nah, seharusnya ketika Sengon atau pohon itu menyentuh sutet, Pak, itu recloser pada pengantar sutet itu seharusnya bekerja, sehingga yang trip ya hanya lokal saja, tidak merembet kemana-mana. Ini kemarin ke Paiton juga trip, ke Suralaya juga trip, seperti itu, Pak. Oke, untuk Bapak Srihanto, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Pak? Baik, masih Bu. Ya. Oke, selanjutnya. Berarti terkoneksi ya, Pak. Koneksi jaringan Jawa Bali ya. Seandainya di Suralaya atau Gandul saja mati, nggak ada masalah gitu maksudnya. Ya. Baik, Pak Sri, terima kasih. Kebetulan Pak Srihanto ini baru rekan saya di Institut Teknologi Budi Utomo. Beliau Kapolri Teknik Mesin. Salam hangat, Pak Sri. Jadi gini, Pak, kebetulan untuk suplai kesehatan MRT Jakarta ini disuplai dari pemerintah, ya, dia dari Gandul. Begitu juga dari CSW, dari Karet. Ketika Gandul ini bermasalah, maka di pemerintah yang mensuplai gardu induk atau substation MRT Jakarta itu pasti akan fail, ya, akan fail. Tapi walaupun dia fail atau dia ada, dia akan di-cover oleh CSW yang disuplai dari GI Karet. Walaupun itu memerlukan padam sesaat, Pak. Demikian, Pak Sri. Baik, terima kasih Pak informasinya. Siap, Pak Sri. Ya, ini ada yang nanya nih, apakah PTLN ikut tender, ikut di MRT? Jadi ada pertanyaan dari PTLN tadi mana nih? Apakah PTLN? Lain mungkin maksudnya PTLN kali ya, dari Mas Teddy. PLN ya maksudnya ya. Baik, ada baik, yang nanya, Pak. Tadi pertama masalah, ya? Kemudian inverter, Pak. Oke, itu udah paham, Pak. Berarti ada jaringan terkoneksi, Pak, ya. Nggak ada masalah, walaupun ada sumber listrik dari Gandul, pokoknya meninggal, mati, tetap MRT tetap berjalan, maksudnya gitu, Pak, ya. Ya, selain itu sebenarnya PLN membangun PLTD di Senayan, ya. Ya, oh gitu. PLTD di Senayan itu disiapkan salah satunya untuk MRT. Inverter, Pak. Inverter ya, yang merubah dari AC ke DC itu, tetap alatnya di dalam kereta atau di ini, Pak? Di kereta, di bawah, di kereta ya? Enggak, jadi gini. Yang listrik yang dari, tadi kan udah dijelasin ya, listrik yang di kabel aliran atas itu DLA itu sudah DC. Sudah DC ya? DC ya. Artinya terus nanti dibalik lagi menjadi AC di inverter. Ya, inverternya di gardu atau di dalam kereta, Pak? Di kereta. Oh, di kereta ya. Oke, ya. Baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Srihanto atas pertanyaannya. Mungkin lanjut ke pertanyaan lain ya. Dari Sigit Budi Wisangkoro, mungkin bisa dinyalakan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Sigit Budi Wisangkoro. Oke, ya. Izin bertanya, ini dari saya. Apakah untuk dari MRTJ sendiri untuk suplai energinya, apa ada upaya untuk mengurangi suplai energi dari luar dengan cara menggunakan energi terbarukan gitu? Terus juga apa ada upaya kemandirian energi untuk mengurangi dampak ketika terjadi blackout seperti tahun lalu? Ya, saya bisa jawab nih karena kita baru aja diskusi soal ini. Jadi yang sudah saya jelaskan tadi, listrik untuk kereta itu ada dua. Satu listrik untuk menggerakkan kereta, satu lagi listrik untuk bukan penggerak, ya penerangan di stasiun dan lain-lain. Nah, yang banyak dipakai orang yang untuk bukan penggerak itu biasanya solar cell yang saat ini tuh yang banyak lagi booming nih. Banyak menggunakan solar cell, tapi ini bukan untuk menggerakkan kereta ya. Di India ada yang memasang di atas kereta, tetapi itu bukan untuk menggerakkan kereta sebenarnya, itu untuk penerangan listrik yang di dalam kereta. Karena kalau solar cell belum kuat lah untuk menjalankan kereta. Nah, yang banyak sekarang di riset orang untuk menjalankan kereta itu namanya full HFC ya. Hydrogen fuel cell, nanti kalau bisa baca di internet itu sudah dicoba tuh. Sel bahan bakar hidrogen sudah dicoba oleh Alstom di Jerman dan juga Jepang ya.
sudah dicoba. Jepang menargetkan kira-kira tahun 2024 itu sudah full operasional dengan sel bahan bakar hidrogen. Karena kalau yang pakai solar cell nggak bakal kuat lah menjalankan kereta. Yang kuat sekarang dan sudah dicoba orang adalah menggunakan hidrogen, sel bahan bakar hidrogen ya. Nah, kemudian pertanyaan lainnya apa ini? Kalau blackout, ini ada yang banyak sekarang dipakai orang adalah menyimpang blackout itu di mana disimpan. Satu ada yang disimpan di, tadi yang sudah jelaskan baterai di stasiun, satu lagi baterai yang ada di kereta. Tapi itu bukan menjalankan kereta sepanjang hari, bukan. Hanya untuk menjalankan kereta jika mogok di antara dua stasiun dan kereta itu bisa jalan dengan baterai sendiri yang ada di kereta maupun baterai yang ada di stasiun. Hanya sampai ke stasiun terdekat ya, bukan menjalankan kereta sepanjang hari, bukan. Karena itu butuh energi yang sangat besar. Terjawab ya? Untuk Sigit Budi Wisangkora, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, untuk yang ini terjawab, tapi izin bertanya untuk satu lagi pertanyaannya. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan satu lagi, saya izin bertanya lagi, apakah nanti ke depannya untuk operasional dari MRTJ itu akan mengarah ke yang full automatic, seperti tanpa masinis on board, dan untuk kendalinya benar-benar tanpa dikendalikan manusia, seperti yang tadi di paparan video yang persinyalan yang di depan tadi. Apakah ada untuk arah ke situ begitu? Terima kasih. Ya, jadi untuk yang sekarang memang masih GOA 2 atau yang pakai masinis ya, kita bilang semi otomatis, tapi yang timur barat nanti rencananya itu pakai GOA 3, jadi driverless ya. Jadi yang jalur timur barat yang sekarang akan kira-kira melintas di sepanjang jalan tol, mulai dari sepanjang tol yang selatan ini apa namanya Simatupang ke arah barat. Itu nanti semuanya GOA 3 nanti. Jadi driverless. Masih ada petugas tapi di dalam stasiun karena kita belum bisa apa namanya belum terlalu yakin dengan sistem keselamatan di Indonesia kalau benar-benar tanpa orang di dalam ya. Bukan masalah tidak yakin dengan sistemnya tapi tidak yakin dengan perilaku penumpang. Oh, siap. Jadi ada jalur timur barat nanti rencananya pakai GOA 3 ya. GOA 3 siapa? Lanjut ke pertanyaan lain lagi. Dari Adi Januardi, mungkin bisa menyalakan mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan nama dan asal. Ya, halo, selamat sore, dengar ya? Izin bertanya, ingin menanyakan aja untuk teknologi yang digunakan pada unit kereta di MRT, apakah ada perbedaan dengan yang ada di KRL komuter sekarang? Dan sejauh apa perbedaannya? Itu aja sih. Oh. Ya, yang pertama yang kereta MRT pasti lebih ini karena dia kan bukan kereta bekas ya. Jadi kalau yang dipakai di Jabodetabek itu umumnya masih menggunakan motor DC. Nah, kalau yang dipakai di MRT menggunakan motor traksi yang nempel di roda untuk menggerakkan kereta itu menggunakan motor asinkron atau motor apa namanya induksi. Kemudian sistem kontrolnya juga, sistem kendalinya masih banyak kan pakai rostat kalau di KRL bekas ya, yang dari Jepang kan itu KRL lama. Tapi di MRT sudah menggunakan VPF ya. Ini perbedaan utamanya tuh. Jadi beda di motor traksi dan beda dengan sistem kendali. Kalau di KCI atau itu menggunakan motor DC, kalau di MRT menggunakan motor AC. Oh, jenis motornya pun ada berbeda ya Pak? Ya, secara dimensi sama ya, tapi sistem propulsinya sudah berbeda. Oke, tajam. Terima kasih, Pak Dahlan. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari MR Langga. Boleh dinyalakan mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya langsung ke pembicara. MR Langga. Ya, halo. Udah ada suaranya? Ya, terdengar. Sampaikan dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Erlangga dari Teknik Elektro FTUI. Selamat pagi Pak Muhyi dan Pak Dahlan. Saya Erlangga, izin bertanya. Pertanyaan pertama, mengapa MRT Jakarta masih memakai traction system yang 1500 volt DC? Apakah karena urban tata letak Jakarta yang crowded dan banyak point of interest-nya, maka diperlukan banyak substation yang cocok dengan traction system DC yang perlu banyak substation? Terus pertanyaan keduanya, apakah kereta cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan
traction system 25.000 kilovolt, 25.000 volt AC traction system untuk overhead contact sistemnya. Dan berdasarkan intuisi saya, karena AC traction system itu bisa menyebabkan interferensi, maka dibangun di sepanjang jalan tol yang minim gangguan. Dan karakteristik traction system 25.000 volt AC itu biasanya kecepatannya lebih cepat dari yang DC dan tidak diperlukan banyak substation, yang sepertinya cocok untuk kereta cepat Jakarta Bandung yang tidak perlu banyak substation gitu. Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi saya jawab dulu nih, karena baru dibahas tadi malam nih masalah Jakarta Bandung. Jadi betul Jakarta Bandung itu menggunakan 25 kV ya, AC single phase ya, satu fasa. Jadi umumnya itu listrik yang AC itu menggunakan satu fase ya. Ya, memang ada kemarin juga sudah dibahas mengenai unbalancing segala macam ya. Jadi itu harus diatasi memang. Semua teknologi semuanya nggak ada pilihan-pilihan yang baik semua, pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Jadi tapi yang KCC ini khususnya yang memang sangat tergantung dengan teknologi yang sudah ada di Cina. Jadi kita tidak bisa meminta misalnya pakai 20 kV aja, nggak bisa, karena teknologi yang ada di kereta yang ada di Cina adalah 25 kV AC. Jadi kira ya saya sudah jawab tadi ya. Kemudian yang mengenai kenapa MRT pakai DC dengan AC, ini di luar unsur teknis dulu nih ya, di luar masalah teknis AC DC-nya MRT. Jadi dulu MRT dibangun itu diharapkan nyambung di Jakarta Kota naik ke Kampung Bandan dengan jalur KRL yang ada sekarang. Makanya fase 2 itu sampai ke kota dan direncanakan akan nyambung dengan jalur KRL di Kampung Bandang. Supaya bisa disambung, maka yang pertama harus sama adalah lebar relnya, atau kita bilang lebar sepurnya. Sama-sama 1067. Dan yang kedua, supaya bisa disambung, harus sama sistem aliran atasnya. Kalau nggak berbeda, nanti nggak bisa disambung. Yang ketiga, dimensi keretanya juga harus sama, kalau berbeda dimensi keretanya. Jadi, keinginan yang dulu itu adalah mengkoneksi antara MRT dan jalur KRL yang ada sekarang. Nah, plus minusnya ada memang yang DC dengan AC itu. Ada lah, apa namanya. Jadi, kalau yang AC memang bisa jarak garunya jauh-jauh, kemudian kalau DC jarak garunya dekat-dekat sehingga banyak. Ini memang kalau pilihan teknologi ini panjang kalau dibahas, Anda bisa baca di internet itu antara plus minus. Jadi, tapi yang pilihan utama MRT itu dulu kenapa kita pakai yang DC 900 adalah karena ingin menyambung dengan KRL yang ada sekarang. Jadi kira-kira itu kalau tekniknya memang ada plus minus ya. DC jelas kelemahannya itu butuh gardu yang ini tidak bisa lebih dari 5 kilo. Kalau lebih 5 kilo berpotensi sangat besar ya. Ada kabelnya pasti besar karena tegangannya rendah, tapi kalau yang AC bisa jauh-jauh dan diameter kabelnya bisa kecil-kecil. Ya, kira-kira itu ya. Ya, pertanyaan dari Erlangga. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Firdaus Jo, boleh menyalakan mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Firdaus Jo. Firdaus Jo. Kalau tidak ada, berarti lanjut ke yang lain. Dari Rahman. Rahman, boleh dinyalakan mic-nya. Oke, sudah pergi juga sepertinya. Dari Muhammad Miftahul Muhammad Miftahul. Boleh dinyalakan mic-nya. Ya, halo. Masuk suaranya? Ya. Permisi, sebelumnya saya Miftahul Rahman, izin bertanya untuk Pak Dahlan. Pak Dahlan, kan saya pernah baca di kereta api itu ada yang menggunakan exocounter. Terus untuk di MRT masih menggunakan exocounter atau udah menggunakan sistem yang lebih maju itu? Terima kasih. Sudah nggak dipakai Pak, nggak. Jadi deteksi kereta di MRT ini menggunakan dua. Satu yang menggunakan balis yang ada di rel, Pak. Yang ada di rel dipasang ya. Ada kelihatan kayak apa namanya balok di sepanjang memanjang ke arah rel ya. Kira-kira panjang 1 meter, kurang lah. Kalau di stasiun bisa kelihatan tuh. Ada di ujung masuk dan ujung keluar. Satu lagi menggunakan namanya taco generator. Jadi kan kalau roda sekali mutar maka dia akan menempuh jarak sebesar P kali D. Nah, sepanjang perjalanan kereta ini menggunakan dua itu. Jadi posisi kereta dihitung dengan menggunakan putaran roda, berapa kali mutar, berapa kali jaraknya dengan P kali D dan kali N kali sekian putaran. Kemudian dikoreksi lagi dengan balis yang ada di rel. Nah, jadi pakai itu Pak. Nah, khusus Nippon Signal yang dipakai di MRT ditambah lagi dengan satu. Pakai model kayak
efek Doppler itu. Ditambahin satu lagi. Dia bilang radio ranging, tapi kira-kira prinsipnya sama dengan efek Doppler. Jadi menggunakan perhitungan pantulan gelombang ke kereta. Tapi yang utama itu tajuk generator sama balis itu Pak yang dipakai. Oke, untuk tahu apa sudah terjawab pertanyaannya? Oke, lanjut. Kalau gitu, ada satu pertanyaan lagi dari Muhammad Rifki. Muhammad Rifki, boleh dinyalain mic-nya? Muhammad Rifki, Muhammad Rifki. Ya, halo. Izin bertanya, apakah MRT fase 2 sekarang ini sudah termasuk pada basic design yang pada fase 1 itu yang tahun 2008 tersebut, Pak? Oh, beda-beda. Desainnya ada sendiri dan sekarang sudah masuk ke fase konstruksi ya. Jadi kalau lihat sekarang di antara Bundaran HI sampai Monas itu sebagian jembatan penyeberangan sudah dipindahin tuh. Karena akan dibuat terowongan di bawahnya. Basic desainnya beda sendiri dan sekarang sudah masuk konstruksi ya. Bukan sudah lewat lah. Tapi beda-beda dengan fase 1, beda. Oh baik, berarti beda dari yang fase 1 ya Pak? Ya, jadi kalau yang fase pertama itu dibikin oleh Nippon Koei, yang kedua dibikin sama perusahaan Jepang juga, ya, Oriental ya. Oh, baik, terima kasih Pak Dahlan. Ya. Oke, lanjut lagi, masih ada pertanyaan lagi dari Muhammad Syafiq Izaturoyan. Muhammad Syafiq Izaturoyan, boleh dinyalakan mic-nya? Muhammad Syafiq? Nggak ada. Oke, berarti lanjut ke ada Muhammad Syafiq. Ya, tes. Oke, masuk. Ya, selamat siang Pak. Untuk fase keduanya, kan untuk saat ini kan untuk VVVF-nya Katangga fase 1 itu kan masih menggunakan yang ini ya, level 2 ya. Untuk kedepannya apakah ada rencana untuk menggunakan teknologi yang PMSM atau SIC Pak? Kira-kira itu saja, terima kasih. Ya, jadi kalau di dokumen tender fase 2 ini sudah dimasukkan ini penggunaan PMSM ya, dan SIC. Karena jelas memang kalau dari selama ini sudah terbukti bahwa dengan teknologi ini bisa menghemat energi kira-kira 90% dari yang ada sekarang untuk pemakaiannya. Jadi kalau sekarang misalnya kita pakai 100%, maka kira-kira penggunaan untuk energi dengan menggunakan ini kira-kira 87-90% lebih hemat ya dibanding dengan yang itu. Dengan menggunakan motor yang induksi. Ya, jadi fase 2 kita sudah memasukkan ini mudah-mudahan dia pakai itu nanti. Ya, kira-kira saja. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Untuk dari Pak Muhi, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak? Muhi, disconnect lagi. Oke. Kalau gitu lanjut, masih ada pertanyaan lagi dari M. Raffi Nurlian. M. Raffi Nurlian, boleh dinyalakan mic-nya? M. Raffi Nurlian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, ini untuk ketentuan tadi yang moving block di MRT kan, apakah dengan jarak kereta setiap 5 menit itu sudah pakemnya moving block? Dan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung, dengan apakah bakal dibuat moving block lagi, mengingat kereta cepat Jakarta-Bandung ini kan kecepatannya bakal tinggi gitu Pak, jadi nanti gimana proses persinyalan dari kereta cepat? Sekian, terima kasih. Ya, saya jawab dulu yang di MRT. Jadi teknologi pengguna CBTC sekarang ini sudah ada yang bisa sampai 1,5 menit setelah waktunya. Di MRT sebenarnya desainnya bisa sampai 3 menit. Tapi karena melihat jumlah penumpang yang sekarang masih ini, kemungkinan nanti setelah penumpangnya mungkin naik, kita akan tambah jumlah keretanya ya. Otomatis kalau jumlah kereta bertambah, maka frekuensi keberangkatannya juga makin banyak dan selang waktunya juga makin pendek. Jadi MRT tidak akan selalu 5 menit ya, tapi kalau penumpangnya bertambah nanti kemungkinan akan mengarah ke 3 menit. Jadi bisa, desain sinyal sekarang bisa 3 menit ya, tapi kita masih menggunakan 5 menit ya, karena penumpangnya juga belum terlalu banyak ya, belum terlalu padat. Nah, kemudian Jakarta-Bandung, saya kebetulan karena ikut juga diskusi dengan teman-teman di sana ya. Dia akan menggunakan persinyalan yang ada di Cina yang dia sebut mengenai CTC3, China Train Control System, CTCS3. Itu mirip dengan GSMR yang ada di Eropa yang menggunakan frekuensi yang ada di, ya seperti mobile handphone itu, seperti yang di handphone,
dan dia akan bayar nanti. Nah, untuk kecepatan belum ada yang moving block, jadi bukan moving block ya, belum. Tidak menggunakan moving block, tapi masih semacam GOA2, jadi dengan masinis dengan menggunakan ATP. Terima kasih banyak Pak, jawabannya sudah terjawab. Terima kasih. Lanjut, ada pertanyaan dari Pak Srihanto lagi. Pak Srihanto boleh di open mic. Selamat siang Pak, Pak Turmuji dari Srihanto Pak. Iya Pak. Ya, mau tanyakan itu tadi Bapak bahas tentang infeksi maintenance Pak ya, maintenance infeksi. Apa tadi yang dimaksud dengan infeksi DEG tadi ya? DEG apa itu Pak maksudnya Pak? Mohon ini penjelasan. Diesel engine generator ya Pak? Diesel engine generator. Oh, diesel engine generator. Iya. Artinya dia tidak diperlakukan dengan MRT ya, karena MRT dengan ini ya, dengan listrik Pak ya. Ya, jadi itu hanya diesel engine generator dipakai untuk penerangan di stasiun jika terjadi blackout dan juga untuk sistem persinyalan. Jadi bukan untuk menggerakkan kereta. Kalau enggak, dieselnya sangat besar nanti. Kereta ya, di stasiunnya Pak ya. Oh iya, betul Pak. Oke. Jadi seperti kayak ini, Pak. Tentang keretanya Pak. Kita kan ada maintenance, berarti ada terjadi kerusakan suatu saat gitu. Itu komponen apa yang sering terjadi kerusakan Pak? Sejauh ini kalau yang di kasus DMRT belum kelihatan terlalu ini, tapi kepengalaman saya di KI, di KRL ya, saya backgroundnya sebenarnya di KRL, biasanya sistem propulsi yang paling sering ya, karena kebetulan KRL bekas, jadi motor traksi, terus motor di traksi. Sistem kontrol motor traksi yang terutama, tapi itu karena usia Pak, bukan karena misalnya ini, kalau Jepang kan yang dipakai di KC kan KRL yang super tua ya. Bakar gitu kalau Pak DMRT ya? sejauh ini sih belum kelihatan Pak. Belum terjadi ya kerusakan yang sering terjadi gitu ya. Belum. Baik, terima kasih Pak. Udah paham Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu pertanyaan terakhir sebelum nanti saya bagikan link untuk mendapatkan sertifikat dari Patrick Santoso. Boleh di open mic menyampaikan pertanyaannya? Patrick Santoso. Ya, halo. Terdengar suara saya? Iya, terdengar. Selamat pagi, permisi ingin bertanya, apakah ada rencana ke depannya untuk membangun lintasan MRT di seluruh Pulau Jawa, Pak? Ya, sekian pertanyaannya. Ya, ini menarik nih. Jadi, MRT ini semuanya udah banyak didatangi dari Pemda ya. Yang paling, ini di luar yang masalah Pulau Jawa keseluruhan, yang paling intens itu dari Tangsel. Karena melihat potensi kalau dari Lebak Bulus disambung ke arah Tangsel kan itu sudah tinggal nyambung aja. Nah, di luar yang Tangsel ini juga ada rencana misalnya di Bandung ya. Saya kira di Bandung dan sudah beberapa kali itu ya, tapi belum sampai realisasi. Kemudian di Surabaya dengan tram ya rencananya. Palembang saya kira sudah ada. Makassar juga sekarang sedang bangun nih. Sedang bangun dari Parepare ke Makassar ya. Walaupun itu bukan MRT, tapi mungkin di dalamnya akan dibentuk nanti MRT di dalam kota Makassarnya. Kemudian juga Medan. Sejauh yang ada ininya Bali juga yang sudah ada rencana ya. Jadi Bali, Surabaya, Bandung, Makassar yang sudah. Medan mana belum kedengaran ya. Ya ada sih rencana ya. Tapi belum terlalu ada studinya, belum terlalu jauh. Tapi yang studinya sekarang sudah maju adalah Bali, ya Surabaya, Bandung dan Makassar. Ya. Apakah sudah terjawab? Saya anggap sudah. Kalau begitu. Mungkin dari Pak Muhi ada tambahan, Pak? Pak Muhi. Pak Muhi ada di mana? Ya sudah, kalau gitu kita telah sampai di penghujung webinar hari ini. Untuk peserta yang ingin mendapatkan sertifikat dapat mengisi link QC yang ada di kolom chat, yang tertera di dalam kolom chat. Terima kasih untuk kedua pembicara hari ini, Pak Dahlan dan Pak Muhi, atas semua ilmu yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga
Eh, Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi semua peserta yang ada di sini. Oke, terima kasih Pak. Dan terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk isi link QC-nya ya untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Dahlan. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan silakan bisa dikontak lewat nomor HP atau email nanti. Jadi untuk mendapatkan sertifikat bisa diisi linknya di bit.ly/qcmrt. Pak, ini Pak Muhi udah kembali lagi. Pak Muhi mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk penutupan. Pak, belum di unmute Pak. Belum masih di mute. Oke. Terima kasih Mbak Ruby. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf tadi ada gangguan laptop, sinyal Zoom-nya bermasalah ya. Nah jadi ini baru istilahnya landing lagi nih. Saya mengutip kata-kata almarhum B.J. Habibie ya, bahwa di suatu negara dikatakan maju itu harus ada MRT. Dan di Indonesia dari 2008-2009 MRT istilahnya dilakukan proses pembangunan sampai 2019 bulan Maret kita operasi tanggal 24 ya. Itu kan banyak orang yang istilahnya meremehkan MRT. Mungkin nggak MRT bisa beroperasi, mungkin nggak MRT bisa berdiri atau terbangun. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan support dari teman-teman masyarakat Indonesia, MRT bisa berdiri di Indonesia, di Jakarta. Dan ini tak luput dari doanya masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi di suatu negara menurut almarhum dikatakan maju, ya itu harus ada MRT. Kenapa? Karena MRT ini mengadopsi teknologi-teknologi baru. Dan kebetulan di Jakarta ini teknologi yang diadopsi MRT dari Jepang. Ya, tentunya dari sisi kenyamanan, dari sisi keamanan, kelancaran, ketepatan waktu, nah, kita mengadopsi dari sana. Dan seperti yang dikatakan sama Pak Dahlan tadi, headway kita pada saat peak hour itu per 5 menit. Di luar peak hour itu 10 menit. Itu before pandemi COVID-19 ya. Tapi bulan Maret kemarin ada perubahan dari 10 menit menjadi 20 menit. Dan di 17 September kemarin setelah diberlakukan PSBB juga ada perubahan sekitar 20 menit. Itu. Jadi untuk Bapak, Ibu semuanya, alhamdulillah di Indonesia sudah ada MRT. Saya berharap bisa mencoba naik MRT, ya, bisa mencoba kenyamanan dan keamanan MRT Jakarta. Dan mari kita jaga bersama MRT Jakarta ini biar tetap beroperasi lebih maksimal lagi. Demikian Mbak Ruby yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhi. Diingatkan kembali untuk semua peserta yang ada di sini untuk mengisi borang QC yang linknya ada di kolom chat. Dan batas isi QC-nya hanya sampai jam 12.00. Terima kasih.
Bagi peserta yang sudah mengisi QC, boleh dipersilakan untuk keluar dari room Zoom ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu semuanya. Ya, izin live ya. Iya Bapak, silakan Lip. Terima kasih rekan-rekan dari Ibu, dari UTAM 45, dari UNAS. Pak Sri, terima kasih. Bu Leni, Pak Barli. Mbak Ruby. Mbak. Iya Pak. Iya Pak. Itu yang materi udah di-share belum, Mbak? Materi yang mana Pak? Yang dari saya, soalnya ada beberapa peserta yang istilahnya. Oh, ya mungkin nanti kami share bareng sama sertifikatnya Pak ke peserta. Oke. Ya. Yang dari Pak Dahlan udah di-share juga Mbak untuk materinya? Dari Pak Dahlan belum sih Pak. Nanti belum. Ntar pas bareng-bareng aja Mbak. Iya, oke Pak.
jangan seperti itu nanti kakak. Jadi nggak suka kakak. Jangan pasal ini. Jadi Baik, sekian webinar hari ini. Terima kasih telah datang. Sekian dari kami MFTUI. Terima kasih.